Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di Istana Surgawi nomor 1, Tan Yun duduk bersila, energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi di lautan awan dengan liar mengalir ke kolam jiwa lewat alisnya. 10 bertahun-tahun kemudian dalam gulungan itu, Tan Yun dipromosikan ke ranah pemurnian jiwa ke-7. Butuh 3 tahun lagi untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng dan menyelesaikan pemurnian jiwa dalam 3 jiwa dan 7 jiwa. Dari tahap ketiga tubuh hegemoni Hongmeng, Tan Yun memasuki tahap puncak urutan ketiga, dengan kekuatan yang kuat untuk merobek harta karun berkualitas tinggi dengan tangan kosong. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 18 tahun lagi dalam gulungan itu, dan akhirnya dipromosikan ke alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung. Kemudian, butuh 15 tahun untuk menyentuh penghalang lapisan pertama alam jiwa ilahi, dan Tan Yun merasa bahwa malapetaka akan datang. Selama Tan Yun meninggalkan gulungan itu, mengendalikan jiwa primordial pertama yang muncul dari tubuh, dan menyelesaikan transendensi, dia dapat dipromosikan ke tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Ketika Tan Yun mengusulkan untuk menetapkan divisi berjasa, dia berjanji kepada Tantai Xuanzong bahwa murid-murid dari divisi Xianmen akan memenangkan bagian atas daftar abadi ketika mereka berkompetisi di 10 divisi Xianmen, dan menjadi berada di puncak peringkat abadi adalah mungkin untuk dipromosikan menjadi putra suci dan putra suci. Jadi Tan Yun memutuskan untuk menekan alam dan maju ke tingkat pertama alam jiwa tanpa melalui bencana. Jika dia ingin menjadi putra suci, hanya semakin tinggi statusnya di sekte, semakin besar kesempatan dia untuk menyentuh rahasia di antara sekte tingkat tinggi. Mungkin, Tan Yun masih bisa melihat pedang ilahi Hongmeng yang diambil dari jurang dewa pemakaman oleh leluhur. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun masuk ke dalam meditasi, datang ke dunia Hongmeng, dan memanipulasi cairan suci Hongmeng untuk memurnikan jiwa heroik dan 8 meridian. Di Istana Surgawi nomor 1, suara tragis Tan Yun sangat menakutkan. Fitur wajahnya terdistorsi, ekspresinya menyakitkan, dan dia menderita kehancuran jiwa heroik dan 8 meridian yang luar biasa. Dalam siksaan di luar manusia, Tan Yun bertahan selama 10 hari sebelum jiwa heroik dan 8 meridian hancur total. Segera setelah itu, cairan ilahi primordial yang mengalir di seluruh tubuh mulai membentuk kembali jiwa heroik Tan Yun dan 8 meridian yang luar biasa. Proses renovasi menjadi semakin menyakitkan. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok di tanah, darah dan air mata mengalir deras. Dalam penderitaan yang panjang, Tan Yun menghabiskan 8 tahun, dan renovasi jiwa heroik dan 8 meridian akhirnya selesai. Ini berarti bahwa pada saat ini, dia telah memasuki tahap awal dari tubuh hegemoni Hongmeng tingkat keempat, dan memiliki kekuatan untuk mengobrak-abrik harta terbaik dengan tangan kosong. Perasaan yang sangat kuat, ucap dari Tan Yun. Tan Yun merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang panjang. Kemudian, rambutnya terbang, dan seberkas kesadaran spiritual melonjak dari Istana Surgawi nomor 1. Kesadaran spiritual langsung ke langit melalui gulungan ruang dan waktu. 3.000 mil, 4.000 mil. Dengan cepat menembus 5.000 mil sebelumnya, dan tidak berhenti sampai 7.500 mil. Itu berarti jiwa Tan Yun sekarang lebih kuat daripada jiwa kultivator tingkat 4 dari alam jiwa ilahi. Tan Yun cukup puas, dan setelah menghitung dengan jarinya, dia telah menghabiskan 54 tahun 10 hari dalam gulungan ruang waktu biji sesawi yang luar biasa. 5 tahun di dunia luar sama dengan 175 tahun di dalam gulungan. Artinya, sebelum gulungan itu terbuka, Tan Yun masih memiliki lebih dari 120 tahun dalam gulungan itu. Mata Tan Yun berharap dan berkata, sudah waktunya untuk memperbaiki pedang terbang kelas atas dengan 11 atribut, ucap dari Tan Yun. Pada awalnya, Tan Yun telah menyelesaikan langkah kedua untuk menyempurnakan penempaan kotoran dari meteorit ungu Tianwei dan menyempurnakannya menjadi embrio pedang.
Sekarang, langkah ketiga adalah menempa embrio pedang untuk kedua kalinya. Saat menempa, pola pedang yang rumit dan misterius ditempa menjadi embrio pedang. Setelah langkah ketiga selesai, langkah keempat adalah menempa embrio pedang untuk ketiga kalinya. Setelah penempaan berhasil, langkah kelima adalah mengintegrasikan 11 bahan pemurnian atribut yang disediakan oleh Tantai Zongde ke dalam embrio pedang untuk penempaan keempat. Pada langkah keenam, setelah 4 tempa, Tan Yun memisahkan kekuatan atribut 11 jenis bahan pemurnian dari jiwa janin Hongmeng untuk mengomunikasikan 11 atribut dalam embrio pedang, dan akhirnya mengenali tuannya dengan darah dan memurnikannya dan menghasilkan pedang terbang terbaik. Pada saat itu, Tan Yun akan dapat menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng, dan kekuatannya akan sangat meningkat. Pada saat ini, Tan Yun penuh dengan antisipasi yang mendalam. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, tenang, dan memulai langkah ketiga penempaan kedua embrio pedang dari senjata agung kelas atas. Api Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan api Hongmeng 12 kaki pecah dari telapak tangannya dan terbakar perlahan di depannya. Tungku penempaan arai bintang, kumpulkan, ucap dari Tan Yun. Ekspresi Tan Yun menjadi serius, dan tangannya berputar-putar dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Segera, kekuatan spiritual emas setebal ibu jari tertelan ke dalam api Hongmeng, seolah-olah kekuatan emas berukuran berdiri diam. Sebanyak 9.000 bintang kekuatan spiritual. Setiap bintang spiritual adalah formasi. Dalam satu tarikan napas, tirai cahaya meletus dari basis formasi 9.000 bintang, dan tirai cahaya terjalin dan berkumpul menjadi tungku pemurnian botol. Jika adegan ini dilihat oleh kemampuan artefak yang luar biasa, itu akan mengejutkan sampai kelesuan. Karena cara memadatkan tungku tempat pembentukan bintang dengan kekuatan spiritual, kekuatan artefak di benua hukuman surgawi hanya terdengar dalam legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya dalam kenyataan. Ketika Star Array Forging Furnace dipadatkan, cahaya ungu melintas di antara jari-jari Tan Yun, dan embrio pedang ungu terbang ke Star Array Forging Furnace, dan kemudian ditangguhkan sejajar dengan api Hongmeng. Waktu berlalu tanpa disadari, dan setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda mencair, nyala api Hongmeng menyusut dari 12 kaki menjadi 6 kaki, mengukus embrio pedang dengan panas yang kuat, mencegah embrio pedang mendingin, dan juga mencegah agar embrio pedang tidak meleleh. Tan Yun memejamkan matanya, menurut ingatan pola pedang dari senjata agung kelas atas, dia melambaikan tangan kanannya, dan energi spiritual keemasan pucat melesat keluar dari tubuhnya, dan melayang di udara. Ruang itu seperti riak di air, rambut Tan Yun beterbangan, dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menyelimuti kekuatan spiritual. Di bawah kendali kesadaran spiritual, kekuatan spiritual Napeng mulai memisahkan untaian kekuatan spiritual tipis seperti rambut. Sebulan penuh kemudian, energi spiritual yang terpendam berubah menjadi puluhan juta utas energi spiritual. Tan Yun memanipulasi jejak kekuatan spiritual, butuh waktu setengah tahun, puluhan juta jejak kekuatan spiritual membentuk jiwa pedang terbang di langit rendah. Jejak kekuatan spiritual terjalin dalam jiwa, yang membuat orang terpesona. Ini adalah pola pedang dari pedang terbang terhormat kelas atas. Pola pedang, pola susunan, rune, memiliki tujuan yang sama dan fungsi yang berbeda. Pola pedang ini diringkas dari jalur kekuatan spiritual. Simpul persimpangan dan pemisah di dalamnya, bahkan jika ada kesalahan dalam satu pola pedang kekuatan spiritual, maka keseluruhan pegangan akan terbang, pola pedang-pedang akan jatuh pendek dan menjadi pola pedang limbah, dan tidak mungkin untuk menempa pedang terbang yang sudah jadi. Tentu saja, dengan keterampilan peralatan yang luar biasa dari Tan Yun, dia tidak bisa salah. Tan Yun menghela napas dalam-dalam, memanipulasi pola pedang kekuatan spiritual, dan perlahan-lahan mencetaknya pada embrio pedang. Setelah beberapa saat, pola emas sepenuhnya terintegrasi ke dalam embrio pedang. Tan Yun memadamkan api Hongmeng dan mulai membiarkan embrio pedang mendingin dan mengeras. Karena suhu yang dipancarkan oleh embrio pedang terlalu tinggi selama pendinginan, Tan Yun yang berada 5 kaki di bawah,
berkeringat banyak dan merasa sesak napas, gelombang panas bertiup ke arah wajahnya. Setelah setengah bulan, embrio pedang benar-benar dingin, yang berarti bahwa langkah ketiga dari penempaan kedua telah selesai. Tan Yun merasa sedikit lelah setelah menggunakan indera spiritualnya untuk memanipulasi embrio pedang untuk waktu yang lama. Setelah setengah hari istirahat, Tan Yun, yang penuh energi, sekali lagi mengendalikan embrio pedang untuk ditangguhkan di tungku penempaan Star Array, dan memulai langkah keempat. Saat embrio pedang terbakar dalam nyala api Hongmeng, jika Anda dapat melihat melalui tubuh pedang, Anda akan menemukan bahwa ada pola pedang lengkap di tubuh pedang. Tujuan dari penempaan ketiga adalah ketika suhu embrio pedang meningkat secara bertahap selama proses pembakaran, itu sepenuhnya terintegrasi dengan pola pedang yang lengkap. Setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda mencair, pola pedang di embrio pedang menjadi tidak terlihat. Tan Yun memanipulasi api Hongmeng dan membakar jarak embrio pedang untuk menyesuaikan suhu api dengan suhu pembakaran embrio pedang. 3 hari kemudian, setelah pola pedang dan embrio pedang terintegrasi sepenuhnya, itu berarti Tan Yun telah menyelesaikan langkah keempat, penempaan ketiga. Tan Yun bekerja keras dan memulai langkah kelima, memadukan 11 jenis bahan pemurnian ke dalam embrio pedang untuk penempaan keempat. Ketika cincin penyimpanan Tan Yun berkedip, batu emas seperti kepalan tangan terbang keluar dari cincin dan melayang di udara. Ini adalah besi hitam logam mulia yang langka, salah satu bahan pemurnian terbaik untuk menyempurnakan pedang terbang logam. Api Hongmeng, bakar untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melepaskan api Hongmeng secara ekstrim dan mulai membakar besi emas. Di Istana Surgawi nomor 1, setelah 3 tahun, besi emas mulai menyala, meleleh dan berubah menjadi bola emas, cairan itu tersuspensi dalam nyala Hongmeng, dan kemudian kotoran dimurnikan, dan volumenya menyusut dengan kecepatan yang tak terlihat. Setelah setengah tahun pemurnian, ketika kotoran benar-benar dihilangkan, emas besi hitam telah menjadi seukuran kenari. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, segumpal kekuatan spiritual membungkus Zunjin Xuanti dan mengebor ke dalam embrio pedang. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan sepotong Zunmu Leizu dari cincin penyimpanannya. Zunmu Lezu yang penuh dengan warna hijau dan kekuatan guntur muncul di luar, dan membakarnya dengan api Hongmeng. Setelah setahun, Zunmu Leizu telah terbakar, hanya ada sekelompok esensi guntur yang sangat murni, diam-diam mengambang di api Hongmeng. Kemudian, Tan Yun memanipulasi esensi guntur ke dalam embrio pedang melalui udara. Dalam 50 tahun berikutnya, Tan Yun berturut-turut menempatkan Zun Sui Hansa, Zun Huo Xuanxi, Zun Earth Spirit Root, Zun Feng Xuan Yin Water, Zun Thunder Millennium Fruit, Time Ancient Dust, Space Yin Moon Ginseng, Deat Float Dragonwood, Bright Millennium Crystal. Setelah pengotor dalam 9 bahan pemurnian atribut ini dihilangkan, esensi dari 9 atribut diekstraksi dan berturut-turut dimasukkan ke dalam pedang di dalam embrio. Tan Yun, yang duduk seperti batu, mulai mengendalikan api Hongmeng, membakar embrio pedang dengan seluruh kekuatannya, dan membiarkan 11 jenis esensi atribut dalam embrio pedang mulai menyatu. 3 tahun kemudian, setelah fusi lengkap, butuh 2 tahun lagi untuk membuat fusi 11 jenis sumber esensi dan embrio pedang untuk mencapai fusi sempurna, dan embrio pedang telah mendingin menjadi pedang terbang ungu seluruh tubuh. Itu berarti langkah kelima Tan Yun, penempaan keempat selesai. Hanya saja pedang pada saat ini tampaknya biasa-biasa saja, dan itu tidak memiliki momentum dari senjata agung kelas atas. Tan Yun tidak peduli. Karena dia tahu bahwa dia akan memisahkan kekuatan 11 atribut dari jiwa janin Hongmeng dan mengintegrasikannya ke dalam pedang, yang beresonansi dengan esensi 11 atribut yang dimiliki oleh pedang. Pedang terbang akan menyebabkan malapetaka. Setelah pedang G ditempa oleh malapetaka, itu akan diturunkan dari roh, dan itu akan memiliki IQ independen. Sejauh ini, Tan Yun telah menghabiskan total 114 tahun di gulir waktu benih Supermaster. Ada 61 tahun tersisa sampai gulungan ruang waktu dibuka secara normal. Pada saat ini, dalam pemikiran Tan Yun, 10 roh primordial duduk bersila di kolam spiritual, masing-masing memisahkan kekuatan atribut logam,
kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian, masuk ke pedang terbang. Tiba-tiba, pedang terbang yang melayang di udara mulai bergetar hebat. Pengorbanan darah, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menggigit jari telunjuknya, setetes darah merah terang memasuki tubuh pedang. Tan Yun merasakan hubungan darah dari pedang terbang. Pada saat ini, langit di atas dojo berjasa di luar gulungan. Tiba-tiba, awan gelap menutupi, dan angin bertiup. Kesengsaraan surgawi di awan gelap, seperti naga raksasa, jatuh dengan menakutkan di lautan awan. Pada saat yang sama, di dojo berjasa. Ah! Ya Tuhan! Bencana akan datang, ayo lari. Semuanya, melarikan diri dari tempat ini, ucap dari para murid. Lebih dari 2000 murid menginjak pedang terbang dengan panik dan melarikan diri di sekitar dojo. Setelah beberapa saat dan beberapa napas, di dojo yang berjasa, hanya ada Tantai Xianer, yang menyamar sebagai seorang pria, dan Tantai Long. Sebelum dia memasuki gulungan itu, dia sudah menyentuh penghalang pertama dari alam jiwa ilahi. Dia tinggal di gulungan ruang waktu selama 50 tahun, dan kemudian dia berlatih metode latihannya yang diberikan Tan Yun, sayap ganda di sayap suci cahaya, dan berkultivasi ke tingkat atas. Jika Anda ingin memadatkan keempat sayap, Anda harus memasuki alam roh sebelum dapat berkultivasi. Pada saat yang sama, dia juga menyelesaikan tahap ketiga dari seni pedang abadi. Seni pedang abadi dibagi menjadi 32 tingkat. Hanya ketika dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi, dia dapat mengembangkan tingkat keempat. Pada saat ini, Tan Tai Long dan Huan Fuyu memandang langit di atas dojo yang berjasa, angin bertiup, guntur dan kilat diselingi, satu demi satu bencana seperti naga raksasa, dan mereka ngeri. Paman, malapetaka macam apa ini? Apakah ada yang memasuki alam roh? Ucap dari Huang Fuyu bertanya. Tan Tai Long mengerutkan kening, matanya bingung. Xianer, ini bukan kesengsaraan surgawi ketika pembudidaya dipromosikan ke alam jiwa, sepertinya artefak subsakral melampaui bencana, ucap dari Tan Tai Long. Artefak subsakral, ucap dari Huang Fuyu bingung. Xianer, kamu tidak tahu sesuatu, di antara dua teknik pil dan peralatan, hanya pil halus yang mencapai pil subsakral tingkat rendah, yang akan memicu bencana. Jika senjata ajaib yang disempurnakan mencapai artefak subsakral tingkat rendah, itu juga akan datang ke surga untuk memadamkan senjata ajaib, membuat senjata ajaib menjadi lebih kuat, ucap dari Tan Tai Long. Mendengar ini, Huang Fuyu mengangguk dan berkata, Paman, apa perbedaan antara pil obat, harta sihir, dan kultivator, ucap dari Hunak Fuyu. Tentu saja ada, dan pada dasarnya masih berbeda. Xianer, kamu harus ingat bahwa kultivator kami adalah praktik yang menantang surga, dan setiap kali seorang kultivator mengatasi bencana, itu adalah hukuman Tuhan untuk pembudidaya kami. Jika Anda berhasil melewati kesengsaraan, alam Anda akan ditingkatkan. Jika Anda gagal, jiwa Anda akan hancur, atau tubuh Anda akan hancur, dan Anda akan menderita luka fatal. Tapi senjata ajaib dan obat-obatan berbeda. Roh dan roh pil hanya akan dibaptis oleh bencana. Tentu saja, setelah roh pil dan roh artefak dalam senjata ajaib menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi bentuk manusia, mereka juga akan dihukum oleh bencana, ucap dari Tan Tai Long. Setelah mendengar ini, Huang Fuyu tampaknya ingin tahu tentang roh itu. Paman, mengapa ada bencana alam yang berbeda untuk para kultivator dari alam yang berbeda, serta pil obat dan senjata ajaib dari tingkat yang berbeda, ucap dari Huan Fuyu. Xian, bagaimana saya bisa tahu apakah saya memiliki dewa atau tidak? Tan Tai Long tertawa dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin, banyak jenis kesengsaraan surgawi dikendalikan oleh hukum surga. Begitu kultivator dan monster bergerak melawan langit kuat ketika mencapai tingkat tertentu, hukum surga akan datang ke bencana, ucap dari Tan Tai Long. Oh, itu begitu misterius. Paman, itu tidak benar, bahwa hanya ada tingkat suci yang hanya dapat memperbaiki artefak subsakral dan pil subsakral. Senjata perampok, dari mana malapetaka ini berasal, ucap dari Huang Fuyu. Mendengar ini, Tan Tai Long bingung ketika dia bingung, tiba-tiba,
tawa liar terdengar di dojo. Hahaha, kesengsaraan surga itu bagus, ucap dari Tan Yun. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget Tan Tai Long dan Huang Fuyu, Tan Yun menginjak pedang terbang, memegang pedang panjang ungu di tangan kanannya, dan terbang keluar. Setelah keluar dari gulungan ruang waktu, itu melesat ke ujung langit. Saat Tan Yun menginjak pedang terbang dan pergi, segera, awan gelap yang menakutkan di udara dari dojo yang berjasa mengikuti menuju Tan Yun. Oh, pedang, tubuh tua Tan Tai Long tiba-tiba bergetar, Sianer, pedang di tangan bocah bau ini yang menyebabkan malapetaka. Ya Tuhan, bocah ini sudah menjadi Sein Artefak Master, tidak bisa dipercaya, ini sudah berakhir, ucap dari Tan Tai Long. Mendengar ini, Huang Fuyu merasa bergejolak di hatinya saat ini. Ayah memberitahuku sebelumnya bahwa Tan Yun adalah master peringkat suci, alkemis suci, master susunan suci, dan jimat suci. Dalam perjalanan untuk mundur, Tan Yun dipromosikan menjadi master artefak suci tingkat rendah, dan kemudian menyempurnakan pedang terbang artefak subsakral tingkat rendah, ucap dari Huan Fuyu di dalam hatinya bertanya-tanya. Ketika jantungnya berdebar dan berpikir, Tan Tai Long berkata dengan penuh semangat, Sianer, kamu tetap di tempatmu sekarang, aku akan pergi melihat pedang terbang anak ini untuk melewati kesengsaraan, ucap dari Tan Tai Long. Paman, aku juga pergi, kamu bawa aku bersamamu, dan juga, jangan panggil aku Sianer nanti, kamu memanggilku Yuer, ucap dari Huang Fuyu. Oke, paman kedua ingat, ucap dari Tan Tai Long mengambil tangan Huang Fuyu dan menembak ke langit. Pada saat ini, lebih dari 2.000 murid yang telah melarikan diri di sekitar dojo yang berjasa, menemukan malapetaka yang mengerikan mengikuti Tan Yun dari udara dojo yang berjasa. Mereka semua bersemangat, dan dengan cepat naik ke perahu roh harta karun berkualitas tinggi. Setelah Tan Yun menaiki pedang terbang 42.000 mil, pedang terbang itu tergantung di antara dua puncak yang menjulang. Alasan mengapa dia berlari sejauh ini untuk membiarkan pedang mengatasi malapetaka, itu secara alami karena dia khawatir bencana yang disebabkan oleh pedangnya akan menghancurkan lembah abadi dan beberapa murid di lembah abadi awan beku. Pada saat ini, Tan Yun sudah 500 mil jauhnya dari tepi lembah abadi awan beku. Dia ingin berlari lebih jauh, tetapi sudah terlambat, dan malapetaka tiba-tiba datang. Boom, bom, bom. Di langit tempat awan gelap bergulung, suara keras yang mengguncang gunung dan sungai keluar. Segera setelah itu, malapetaka langit kekuatan emas yang menyilaukan setebal 300 meter keluar, seperti naga emas yang menghancurkan langit satu demi satu, dengan kekosongan yang runtuh, menyelimuti kekosongan dalam radius 300 mil, dan membanting ke arah Tan Yun. Di antara malapetaka yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan emas, diameter malapetaka paling sentral telah mencapai 30 mil. Tidak ada keraguan bahwa jika pemboman itu mengenai Tan Yun akan dimusnahkan. Brengsek, ucap dari Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, menahan keinginan untuk mengutuknya, dan melemparkan pedang terbang senjata agung kelas atas di antara dua puncak. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, melihat dari kejauhan, apa yang terlihat adalah gambar yang mengejutkan. Tapi melihat awan gelap bergulir, sinar keemasan cahaya runtuh dengan ruang runtuh, terutama di bawah bencana mengerikan dengan diameter 30 mil di tengah, Tan Yun yang tampaknya sangat kecil, benar-benar berlari untuk hidupnya seperti orang gila. Kakak Tan, lari, Huang Fuyu sangat cemas, air mata mengalir di matanya, ucap dari Huan Fuyu. Tan Boy, lari, ucap dari Tan Tai Long juga berteriak dengan cemas, gelombang suara bergema ribuan mil di sekitar. Pada saat ini, lebih dari 2.000 murid di perahu roh harta karun kelas atas juga tampak panik dan berteriak dengan suara serak. Kakak, lari. Kakak, kamu harus selamat. Kakak senior, ucap dari para murid. Ketika semua orang khawatir, sosok Tan Yun melintas dan menghilang di tempat, dan pada saat berikutnya, dia melintasi kekosongan 2.000 kaki, setara dengan jarak 12 mil. Pada saat ini, Tan Yun telah muncul di tepi kesengsaraan surgawi kekuatan emas, yang berdiameter 30 mil. Wosh!
Tan Yun penuh energi spiritual dan mati-matian melakukan langkah ilahi Hongmeng lagi. Meskipun dia nyaris lolos dari kesengsaraan surgawi kekuatan emas di tengah kesengsaraan surgawi, dia diserang oleh naga emas seperti 30 kaki, punggungnya dipukul dengan paksa. Bang! Puff! Organ internal Tan Yun sepertinya tergeser, darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh ke pegunungan seperti meteor. Boom! Boom! Segera, kekuatan emas dalam radius 100 mil menyelimuti bencana, menghalangi pandangan semua orang, seolah-olah Tan Yun ditelan oleh bencana besar. Kakak Tan, ucap dari Huang Fuyu menangis sedih dengan air mata yang mengalir seperti mata air. Pada saat ini, dalam pikirannya, ketika dia menghadapi serangan pedang Shen Suzhen beberapa tahun yang lalu, Tan Yun memeluknya. Kakak senior, lebih dari 2000 murid berteriak serak dengan kesedihan di mata mereka. Wosh! Huang Fuyu bahkan tidak memikirkannya, dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju bencana besar. Kembalilah padaku, ucap dari Tan Tailong melintas, muncul 100 kaki jauhnya, dan meraih Huang Fuyu. Paman, lepaskan aku. Aku akan menyelamatkannya, ucap dari Huang Fuyu menangis. Tidak mungkin, karena itu adalah senjata subsuci yang disempurnakan oleh Tan Yun. Ketika pedang terbang melintasi kesusahan, serangan Tan Yun sama kuatnya dengan baptisan yang melintasi pedang terbang. Tetapi jika orang luar menerobos masuk ketika Anda melintasi daerah kesusahan, malapetaka akan menganggapnya sebagai provokasi. Pada saat itu, kekuatan malapetaka akan meningkat secara eksponensial. Mungkin anak Tan tidak mati sekarang, tetapi ketika Anda masuk ke dalam malapetaka, kamu tidak hanya akan mati, itu juga akan melibatkan Tan Yun, dan dia juga akan diserang oleh malapetaka, ucap dari Tan Tailong. Mendengar ini, Huang Fuyu berdiri di sana tercengang. Bang bang bang, bum bum. Pada saat ini, ledakan keras bergema ribuan mil di sekitar. Tapi itu adalah dua puncak agung yang menjulang ke awan. Di bawah pengaruh kekuatan emas berdiameter 30 mil, mereka tiba-tiba runtuh. Untuk sementara, pasir terbang, batu, dan debu naik, menghalangi pandangan semua orang. Pada saat ini, pedang terbang, senjata agung kelas atas yang dilemparkan ke pegunungan oleh Tan Yun sebelumnya, diledakkan ke tanah oleh kekuatan emas berdiameter 30 mil. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan emas menghilang, di mata semua orang, gunung dan pohon dalam radius 180 mil telah menghilang, hanya menyisakan pemandangan yang menghancurkan dunia, disajikan di depan semua orang. Tidak ada bayangan pedang, dan tidak ada bayangan Tan Yun. Saudara Tan, ucap dari Huang Fuyu menginjak pedang terbang dan berlari menjauh dari tempat Tan Yun jatuh di langit yang diselimuti awan gelap. Kakak senior, ucap dari para murid. Ada lebih dari 2000 murid di perahu roh yang mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun. Satu demi satu menginjak pedang terbang mengikuti Huang Fuyu. Aduh, Tan Tailong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menurut pendapatnya, Tan Yun mungkin selamat kurang dari 10% dari bencana mengerikan barusan. Pada saat ini, tidak ada yang kembali, dan di kedalaman awan gelap yang mencakup radius ratusan mil, ular sanca api dengan panjang beberapa ribu meter perlahan-lahan melaju. Saudara Tan, di mana Anda? Kakak senior, kamu di mana? Pada saat ini, dalam kegelapan yang tak berujung, Tan Yun menggelengkan kepalanya yang bingung, dan ketika dia mendengar desas-desus suara itu datang ke telinganya, mata bintangnya dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Bang! Crash! Di tumpukan puing-puing, Tan Yun yang wajahnya pucat, melompat tinggi. Kakak Tan, kamu baik-baik saja, ucap dari Huang Fuyu tersenyum dan menangis, dan terbang menuju Tan Yun. 2000 murid lainnya lega melihat Tan Yun tidak mati. Tapi Tan Yun menatapnya dengan panik, Huang Fuyu dan lebih dari 2000 murid yang terbang ke arahnya, meraung, kembalilah. Ini bukan senjata ajaib biasa untuk menyeberangi malapetaka, dan ada malapetaka yang datang lagi, lari. Cepat pergi. Kembali, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun, yang memiliki wajah malu, melakukan langkah ilahi Hongmeng dan langsung muncul di depan Huang Fuyu, yang menginjak pedang terbang.
Lengan kanannya tiba-tiba terentang, memegang Huang Fuyu dalam pelukannya, berkedip dari langit dengan kecepatan tinggi. Tan Yun melarikan diri 200 mil jauhnya. Pada saat ini, ketika Tan Tai Long mendengar kata-kata Tan Yun, ada bencana yang akan datang nanti, badai datang ke hatinya. Dia tahu betul bahwa bahkan harta magis dengan 5 atribut logam, kayu, air, api, dan bumi pada saat yang sama hanya bisa melampaui bencana sekali. Tapi apa maksud Tan Yun adalah bahwa masih ada bencana di belakang, bagaimana dia tidak terkejut. Namun, Tan Tai Long tidak peduli tentang kebingungan itu, dan tiba-tiba, kesadaran spiritual yang luas yang dilepaskan langsung menyelimuti lebih dari 2000 murid yang masih berada di bawah awan gelap. Dalam seruan para murid, mereka tanpa sadar terbang menjauh dari perahu roh, dan berlari kencang menuju Tan Tai Long di luar jangkauan yang tertutup awan gelap. Ketika Tan Yun mengambil Huang Fuyu, dan para murid, masih ada 3 mil kehampaan yang tersisa untuk melarikan diri dari malapetaka. Awan gelap yang awalnya beberapa ratus mil tenang, tiba-tiba, seperti gelombang bergelombang yang dalam, api demi api. Piton api yang diubah menjadi kekuatan malapetaka surgawi jatuh. Melihat dari kejauhan, langit dengan radius 200 mil penuh dengan lubang gelap yang sangat besar. Anda bisa membayangkan kengerian bencana itu. Pada saat kritis, Tan Yun bergegas ke sisi Tan Tai Long dengan Huang Fuyu di lengan kanannya, dan berdiri di atas pedang terbang dengan ketakutan yang tersisa. Swiss. Dengan bantuan Tan Tai Long, lebih dari 2000 murid akhirnya lolos tanpa cedera. Para murid ketakutan ketika mereka melihat bencana kekuatan api yang tak terbatas. Tan Tai Long mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dengan penuh harap. Boy Tan, menilai dari pemandangan mengerikan yang melampaui kesengsaraan, mungkinkah pedang terbang yang kamu buat bukanlah senjata subsakral, tetapi senjata suci, ucap dari Tan Tai Long. Pada saat ini, semua mata orang tertuju pada Tan Yun, menunggu dia untuk menjawab. Namun, jawaban Tan Yun membuat semua orang tercengang dengan ekspresi tidak percaya. Mereka melihat Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan Tan Yun berkata dengan tenang, "Paman, apa yang saya buat bukanlah pedang terbang subsakral, atau pedang terbang suci, tetapi pedang terbang berkualitas tinggi," ucap dari Tan Yun. "Apa? Pedang terbang?" Tan Tai Long berkata dengan suara gemetar. "Tan Yun, bukankah dikabarkan bahwa hanya tingkat senjata sihir yang disempurnakan yang akan memicu malapetaka ketika mencapai senjata subsakral tingkat rendah? Dan mungkinkah itu menyebabkan malapetaka?" ucap dari Tan Tai Long terkejut. Tan Yun tersenyum hormat. "Paman, apa yang saya buat bukanlah pedang terbang biasa dengan kualitas terbaik, tetapi pedang terbang dengan atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan itu juga adalah pedang terbang kelas atas dengan atribut cahaya dan kematian. Oleh karena itu akan menyebabkan bencana. Tidak hanya itu, tetapi pedang terbang ini juga akan dibaptis oleh kekuatan 11 atribut berturut-turut," ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun menumbangkan kognisi Tan Tai Long. Tan Tai Long belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa ada orang di dunia yang dapat memperbaiki senjata sihir dengan 11 atribut. Anak ini, dia pasti akan menjadi yang tertinggi di masa depan. Tan Tai Long menghela nafas dengan emosi, dan sebuah suara masuk ke telinga Huang Fuyu. "Sianer, pegang itu, bintang yang sedang naik daun seperti Tan Yun. Saya takut Tuhan akan menghukum daratan dan tidak dapat menemukan orang kedua," ucap dari Tan Tai Long kepada Huang Fuyu lewat telepatinya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.